Beralih ke informasi lainnya, setiap musim penghujan masyarakat harus waspada terhadap ancaman bencana banjir. Salah satu penyebabnya adalah sampah. Kali ini kami akan melihat kiprah pasukan oranye yang selalu membersihkan sampah di aliran air demi mengurangi dampak banjir di ibu kota. Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Musim penghujan yang telah tiba membuat kewaspadaan akan ancaman banjir di Jakarta dan sekitarnya harus semakin ditingkatkan. Belum lekang dalam ingatan kita bencana banjir yang melumpuhkan ibu kota Jakarta tepat pada awal 2020 lalu. Di sejumlah wilayah, derasnya arus banjir bahkan memporak-porandakan apapun yang dilalui, termasuk kendaraan roda 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa musim penghujan telah dimulai sejak bulan Oktober 2020. Sementara puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Untuk itu, berbagai antisipasi dan mitigasi harus dilakukan. DKI Jakarta sebagai wilayah langganan banjir telah melakukan berbagai langkah. Bahkan menurut Wakil Gubernur Ariza Patria, dana sekitar 1 triliun rupiah telah disiapkan Pemprov DKI untuk berbagai proyek penanganan banjir, seperti pengerukan sampah di sungai, perbaikan pompa, hingga pembangunan drainase. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga kerap kali terjadi akibat banyaknya timbunan sampah di aliran air. Mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan saat hujan deras turun, pasukan oranye diterjunkan ke berbagai wilayah untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Seperti Shogi dan tim yang sedang bertugas membersihkan saluran air di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ini sekarang saya udah sama pasukan Orange di daerah Mampang. Kita coba tanya aktivitas hari ini. Emang selalu rutin, Mas? Rutin memang. Kami ada tim dari PPSU ini yang disebutin Orange. Memang kami bagi tugas untuk tim saluran dan tim penyapuan. Nah, ini untuk tim saluran. Tapi kalau tadi saya lihat nih, ini kan cukup bersih ya, Mas, sampahnya kayak nggak terlalu banyak. Kenapa masih dibersihin lagi, Mas? Memang patroli terus atau gimana, Mas? Ini bagian dari antisipasi, mitigasi genangan ya. Jadi walaupun sudah terlihat bersih, bukan berarti bersih. Contoh di bawahnya banyak lumpur-lumpur nih, sudah kami angkat nih oleh tim kami. Diangkat dulu. Aktivitas membersihkan saluran air rutin dilakukan Shogi beserta 6 orang anggotanya setiap hari dari pukul 7 hingga 12 siang. Untuk pembagian tugas, biasanya masing-masing tim bertanggung jawab terhadap kebersihan saluran air dan kali yang berada di dalam satu RW. Yang diangkut alatnya atau sampah? Sampahnya kita pakai itu namanya beko. Jadi kayak macam Kayak alat berat. Iya. Kayak ekskavator. Jadi petugasnya juga turun juga ikutan bantu pakai pacul, pakai jaring gitu. Ya kita angkutin sampahnya. Butuh berapa orang nih, Mas, kalau ngebersihin daerah kali gini? Paling 3 atau 5 sih dari tim SDA ya, pasukan biru. Kayak tadi ya dibagi-bagi Kalau tadi. ini tim LH namanya. Lingkungan hidup. Ya, yang bagi kebersihan sampah. Timnet juga melihat aktivitas tim oranye lainnya yang tengah membersihkan sampah di kali yang menurut warga selalu meluap saat debit air dari hulu meningkat. Tapi tadi kata penduduk masih banjir juga di sini. Ya karena kan debit air ya, kan air dari Bogor. Kalau misalkan debit air tinggi dari sana dengan kondisi kali kita yang tidak terlalu besar, ada kenaikan debit nih. Ada hambatan ini yang menyebabkan kira air meluap. Berdasarkan data tahun 2017, pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU di Jakarta mencapai lebih dari 20.000 petugas. Mereka disebar ke berbagai kelurahan dengan jumlah 40 hingga 70 petugas. Meski pasukan oranye siap siaga membersihkan sampah, seharusnya masyarakat juga turut serta dalam upaya pencegahan banjir. Tentunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Anggi Pasaribu, Anang Surya melaporkan untuk NET.